Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Yang kita mau bahas di sini adalah untuk efek Dopplernya. Untuk soal nomor 1, kita mau bahas adalah suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati seseorang yang diam. Frekuensi sumber bunyinya 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 meter per second. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar tersebut, orang tersebut adalah berapa? Sekarang sebelum kita mau jawab soalnya, kita tulis diketahui. Diketahuinya di sini aja lah ya. Diketahui suatu sumber bunyi bergerak. Jadi kecepatan sumber. Karena sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20, ini kita buat 20 meter per second, mendekati seseorang yang diam. Berarti frekuensi sumber bunyi 380 dan cepat rambat bunyi 400 meter per second, frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut. Jadi kecepatan pendengarnya adalah, karena seseorang yang dengar itu adalah diam, maka kecepatannya 0. Frekuensi sumber bunyi kita simbolkan dengan Fs, frekuensi sumber. Ini 380 Hz. Ya, cepat rambat bunyi di udara simbolnya V aja, 400 meter per second. Ditanyanya adalah di sini frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut, berarti Fp, frekuensi pendengar. Sekarang kita harus tahu dulu syaratnya. Jadi kita mau buat ketentuan ya. Kalau ketentuannya gini, ada kecepatan sumber. Di sini kecepatan sumbernya ada dua, ada yang mendekat. Nanti kalau kecepatan sumber atau sumbernya mendekat atau menjauh gimana? Min atau plus maksudnya, menjauh bagaimana? Kalau Vs ini adalah sumber ya. Ini adalah sumber. Jadi biar gampang ngapalinnya, kecepatan sumber, kalau sumber itu kan aku bilangnya setan, jadinya biar gampang. Kalau setan mendekat itu nilainya akan negatif. Ya, kalau setan menjauh pasti akan positif bagi kita. Nah, bagaimana dengan untuk pendengar, kecepatan pendengar ya? Ini adalah pendengar. Jadi ada syaratnya juga, kita bagi dua. Nanti ada yang mendekat, ada yang menjauh, kan seperti itu. Kalau pendengarnya diam ya 0, kalau sumbernya diam ya pasti 0. Kalau min atau plus kan nggak ngaruh untuk 0. Kalau untuk kecepatan pendengar, kalau pendengarnya itu kita ibaratkan pahala. Kalau pahalanya itu, kok ini mendengar mendekat, ini salah, sebentar kita hapus. Mendekat. Jadi ini adalah pahala, kecepatan pendengar atau atau di sini P itu adalah pahala. Kalau mendekat, kalau pahalanya mendekat jadi plus. Kalau pahalanya menjauh ya pasti minus. Jadi berkebalikan sebenarnya antara kecepatan sumber dan kecepatan pendengar. Kalau kecepatan sumber atau setannya mendekat ya negatif. Kalau jauh dia positif. Sedangkan kalau pendengar kebalikannya, seperti itu. Oke, sekarang untuk rumus umumnya bagaimana? Rumus umumnya frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan cepat rambat di udara ditambah plus minus lah ya, kecepatan sumber dikali frekuensi sumbernya. Ini adalah rumus umumnya. Nanti plus minusnya kita masukkan seperti ini. Tadi kan suatu sumber bunyi, jadi Ps sumber bunyi itu. Nah, Ps itu mendekati. Nah, mendekati, kalau sumber mendekat, maka setan itu mendekat. Kalau setan mendekat, nilainya negatif. Seperti itu, ya. Ini kan kalau kecepatan pendengarnya 0, 0 itu boleh min, boleh plus, hasilnya akan sama. Oke, Fp sama dengan cepat rambat di udara 400. Ini ditambah plus minus pendengarnya adalah 0, karena 0 itu bisa plus minus. Ya 400 nambah 0 ya tetap 400, atau 400 dikurang 0 ya ini plus minus lah, boleh, karena 0 ya nggak mempengaruhi ya, tetap nilainya 400.
Lalu 400 ini plus minus kecepatan sumber. Karena tadi sumbernya mendekati, kalau sumber mendekat maka setan mendekat, hasilnya akan minus. Berarti minus 20, frekuensi sumbernya adalah 380. Oke, berarti di sini kita hitung sama dengan, boleh ya, 400 per 400 dikurang 20, 380 dikali 380, hasilnya akan kita coret jadi 400 Hz untuk frekuensi yang didengar orang tersebut ya. 400 Hz adalah yang A ini, gitu. Oke, itu adalah soal untuk nomor 1. Coba kita lanjutkan ke soal nomor 2-nya. Oke, di sini nomor 2 ya, agak geser lagi sedikit. Nah, di sini nomor 2, kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam, kereta B dengan kelajuan 90 km per jam. Bergerak saling mendekati. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan lambat bunyi di udara 350, maka frekuensi yang didengar masinis B dari peluit A. Jadi, kalau logikanya, kalau kita misalnya aku gambar, misalnya mau digambar ini adalah kereta A. Ya, ini adalah kereta A, ini adalah A. Ya, ini kereta A. Bergerak dengan kelajuan 72. Berarti di sini kecepatannya adalah karena tadi frekuensi yang didengar masinis B, maka dari peluit A, maka kereta A ini akan jadi sumber. Ya. Maka ini kecepatan sumber 72 km per jam. Kita harus membuatnya menjadi meter per second. Ya, jadi sama dengan kalau kita mau buat 72.000, tinggal kita bagi 1 jam itu kan 3.600 second. Jadi ini 20 meter per second. Lalu di sini ada kereta B. Berarti misalnya di sini ada kereta B. Ya, ada kereta B. Ini adalah kereta B. Ini adalah kereta B. Maka B itu kita sebut sebagai pendengar. Kenapa? Oh, ini kok A juga. Ini salah. Karena frekuensi yang didengar masinis B, maka yang jadi sumbernya adalah kereta A. Pendengar ini ada di kereta B, ya. Nah, dia memiliki kecepatan, berarti kelajuan pendengar sama dengan 90. Gini ya, kita buat di sini dulu. 90 km per jam. Kalau 90 km per jam kita buat meter per second, 90 km dijadiin meter kan 90.000. Jam 1 jam itu 3.600 second. Jadi sama dengan kalau dibagi hasilnya 25 meter per second. Ini bisa kita tulis di sini. Ini ada tanda untuk menentukan min plusnya berdasarkan prinsip yang kita udah bahas di atas ya. Bergerak saling mendekati. Oke, berarti tandanya A itu menuju B, B itu juga menuju A. Nah, ini. Nah, di sini kecepatan rambat bunyi di udara ya, V-nya 350 meter per second. Maka frekuensi yang didengar masinis B, berarti frekuensi pendengar B berapa? Kalau sumbernya adalah A. Sekarang kita lihat sumber atau setan. Tadi kita bilangnya sumber atau setan. Kalau sumber atau setan mendekati, maka ini minus. Karena kalau setan mendekat kan kita rugi ya. Kalau pendengar ini yang mendekat, berarti kan pahalanya mendekat, maka ini akan positif. Pahala mendekat kan untung bagi kita. Maka kita mau hitung frekuensi pendengar ya. Langsung kita rumusnya V tadi karena pendengar itu plus ya, kita tambah plus, atau langsung ya kita hitungnya. Kita langsung masukin aja ya angkanya. Ya, jadi di sini boleh 350 cepat rambat bunyi di udara. Lalu
ditambah dengan 25. Kenapa ditambah? Karena dia mendekati, pahala mendekat, pendengar mendekat, berarti positif 25. Kita bagi dengan 350, karena setan atau sumbernya mendekat maka jadi minus 20 dikali frekuensi sumbernya. Nah, frekuensi sumbernya kan asalnya dari A. Di sini nih frekuensi, oke nih, frekuensi sumbernya adalah 650 Hz. Maka ini kita kali 650 Hz. Sama dengan ini adalah 375 per 330, kita kali 650. Ini bisa hilang nolnya. Hasilnya kalau kita hitung ya, sebentar kita hitung dulu. Ini hasilnya adalah 738,64 Hz. Kalau kita lihat pilihan gandanya ini nggak ada ya, tapi kita pilih yang mendekati aja. Jadi yang mendekati adalah 740 Hz. Ya, kita pilih yang mendekati, jadi 740 Hz itu yang B. Oke, sekarang kita mau beralih ke soal berikutnya. Di sini adalah soal ketiga. Seorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 684 Hz. Jadi kita bisa tulis diketahuinya. Di sini ada frekuensi sumber pertama adalah 684 Hz. Sebuah sumber bunyi lain frekuensinya 676. Frekuensi sumber bunyi yang kedua 676 Hz. Bergerak, jadi ini yang awal. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz bergerak mendekati pendengar itu dengan kecepatan, berarti kecepatan sumber, karena sumbernya yang bergerak 2 meter per second. Ingat, kalau setan atau sumber itu kan awalnya dari S. Jadi kalau setan mendekat, ini nilainya adalah minus. Ya. Bila kecepatan lambat bunyi di udara, oke, kita tulis lagi cepat lambat bunyi di udara V aja, 340 meter per second. Maka frekuensi layangan yang didengar pendengar itu, jadi frekuensi pelayangan yang ditanya, FL. Oke, sekarang kita kita tidak pakai ini untuk menentukan frekuensi pelayangan. Frekuensi ini yang tadi mendekat ya, maka kita harus cari dulu frekuensi pendengar sama dengan Pi plus minus seperti itu ya, Pi pendengar per Pi plus minus Pi sumber kali frekuensi sumber. Oke, kita masukkan Pi-nya 340 plus minus. Sedangkan di sini pendengarnya berdiri di samping sumber, berarti kecepatan pendengarnya otomatis 0. Ini boleh plus, boleh minus ya, sama aja, misalnya minus juga 0, misalnya plus juga 0. 340 PS. Karena tadi mendekat maka ini minus 2 dikali dengan 676. Jadi yang ini yang kita pakai ya. Karena sumber bunyi lain frekuensi 676 bergerak mendekati pendengar. Jadi yang ini yang bergerak mendekati 676. Oke, ini sama dengan 340 per 338 kali 676. Ini kalau kita sederhanakan ini sama ini 2 kalinya ya. Jadi 340 dikurang 2 jadi 086, 680 Hz. Frekuensi awalnya adalah 684 Hz. Sedangkan kalau ada frekuensi bunyi lain yang mendekat, ini ternyata hasilnya 680 Hz. Maka frekuensi layangannya tinggal dikurang aja. Yang lebih besar 684 dikurang yang lebih kecil 680 Hz. Ini satuannya Hz. Ini satuannya Hz. Jadilah hasilnya 4 Hz. Jadi frekuensi pelayangannya 4 Hz itu yang C. Begitu untuk frekuensi pelayangan. Kenapa nggak yang kecil dikurang yang besar? Sebenarnya agar nggak minus aja sih ya. Oke, ini adalah kita mau bahas soal terakhir di efek Doppler. Sebentar, kita buat mundur dulu. Nah, sebentar. Ini adalah soal yang terakhir. Seorang anak berdiri, dia meniup
peluit pada frekuensi 490 Hz ke arah mobil. Nah, ini ada anak, ini adalah mobil yang sedang bergerak mendekati anak tersebut seperti pada gambar. Jadi mobilnya yang mendekati ya. Pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dengan gelombang yang dipantulkan mobil adalah 10 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, maka kecepatan mobil adalah berapa? Jadi ini anaknya diam, karena diam berarti kecepatannya 0. Mau minus atau plus sama karena diam. Lalu anaknya itu kan berdiri meniup peluit, maka frekuensi ini adalah bukan pendengar. Ini sumbernya karena anak itu yang membunyikan peluit. Ini salah nih. Karena anaknya yang membunyikan peluit, maka anaknya yang sumber, yang dalam mobil ini yang pendengar ya. Oke, kita buat seperti ini dulu. Kecepatan sumbernya 0. Frekuensi sumbernya adalah 490 Hz. Seperti itu. Lalu pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dengan gelombang yang dipantulkan adalah frekuensi pelayangan adalah 10 Hz. Jika kecepatan cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second, maka kecepatan mobil, maka yang ditanya adalah kecepatan mobil atau kecepatan pendengarnya berapa, karena mobil itu adalah pendengar. Oke, untuk menjawabnya kita bisa jawab seperti ini. Kalau anak itu berdiri meniup peluit, frekuensinya kan 490. Berarti kalau terdengar langsung ini 490. Maka logikanya karena frekuensi layangannya 10 Hz, frekuensi pendengarnya pada saat mobilnya bergerak pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kan pendengar mendekati sumber. Logikanya seperti itu, karena pendengar mendekati sumber, frekuensi pendengar akan lebih besar. Maka tinggal ditambah aja 490 ditambah 10. Atau tadi frekuensi pelayangan kan rumusnya yang besar dikurang yang kecil. Karena di sini frekuensi pendengar lebih besar, yang kecilnya adalah frekuensi dari sumber langsung yaitu 490 F sumber, begini boleh. Jadi FP sama dengan, jadi kalau kita mau tulis ini bisa kita hapus dulu. Jadi kalau frekuensi pelayangannya 10, frekuensi pendengar itu berapa dikurang Fs. Fs-nya yang tadi, frekuensi sumbernya kan 490. Maka FP kan dapat 10, ini pindah jadi positif, 490 tambah 10 jadi 10, gitu juga sama, jadi 500 Hz untuk frekuensi yang didengar ketika pendengarnya mendekati sumber bunyi. Nah, dari situ kita mau FP sama dengan gitu ya, Pi plus minus Pi pendengar per Pi plus minus PS kali frekuensi sumber. Ini udah tahu 500, berarti kita masukkan 500 sama dengan ini 340. Pendengarnya adalah yang ditanya ya, kecepatan pendengar. Karena pendengar mendekati, pahala mendekat, maka nilainya positif Pi pendengar gitu ya. Nanti kalau pendengar menjauh ya negatif nilainya. 340 ini plus minus PS, kalau 0 ya udah dikurang atau ditambah ya tetap sama, dikali frekuensi sumber. Frekuensi sumber awalnya kan 490 Hz. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini kita buat ke bawah sedikit. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini caranya seperti ini. Tinggal kita buat 500, ini pindah ke sini, ke kiri. 490 sama dengan 340 tambah Pi pendengar per 340. Nanti ini kita sederhanakan aja, ini kali ini. Ini kali ke sini. 340 kali 50 itu kalau kita hitung itu hasilnya 17. Jadi ini ke sini ya. Ini 17.000 sama dengan 49 kali 340 itu 16.660 ya. 49 dikali Pi pendengar ya, ditambah
49 pi pendengar seperti ini. Nanti ini pindah ruas ke sini 17.000 tinggal kita kurang 16.660 sama dengan 49 pi pendengar. Oke. Jadi nanti kita masuk ke sini. 17.000 kalau kita hitung 17.000-nya kita kurang 16.660 ya. 660 itu adalah 340 sama dengan kecepatan pendengarnya itu tinggal kita bagi 49 aja. Jadi kalau kita hitung itu hasilnya adalah 6,9 meter per second untuk kecepatan pendengarnya ya. Kalau kita mau lihat jawaban di sini adalah 6,9 meter per second, itu udah yang A. Seperti itu. Oke, ini rumus umum efek Dopplernya. Jangan lupa syarat untuk pendengar yang mendekat dan menjauh harus dihafal agar bisa menggunakan rumus efek Doppler ini. Semoga bisa mengerti ya. Oke, ini.